Halo para penjelajah dan pencari wawasan dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Alfarizi, tempat kita menggali inti dari pemikiran-pemikiran revolusioner. Saya Alfarizi dan hari ini kita akan membuka rahasia di balik bagaimana hal-hal kecil bisa menciptakan perbedaan besar. Kita akan menyelami salah satu buku paling berpengaruh tentang fenomena sosial dalam The Tipping Point, karya Malcolm Gladwell. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah tren muncul entah dari mana? Atau mengapa kejahatan di suatu kota tiba-tiba merosot drastis? Malcolm Gladwell dalam The Tipping Point mengajak kita memahami semua itu dengan satu konsep sederhana, epidemi, ide-ide produk, pesan, dan perilaku menyebar seperti virus. Gladwell memulai dengan kisah yang luar biasa tentang sepatu khas Papis. Pada pertengahan 1990-an, mereka seperti menggunakan sepatu klasik ini dan itu hampir mati. Dengan penjualan hanya 30.000 pasang per tahun. Tapi tiba-tiba kejadian terjadi, seorang perancang mode di New York bercerita bahwa sepatu khas Papis mendadak digandrungi kembali para hipster di klub-klub dan kafe-kafe di Manhattan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, penjualan melonjak drastis dan khas Papis kembali menjadi tren mode. Ini adalah contoh sempurna dari sebuah tipping point. Saat kritis, ambang batas atau titik pergolakan di mana segala sesuatu dapat berubah total secara sekaligus. Contoh lain yang mencengangkan adalah penurunan drastis tingkat kejahatan di New York City. Pada tahun 1992, terjadi 2.154 pembunuhan. Namun, hanya dalam 5 tahun, kasus pembunuhan menurun 64,3% menjadi 770. Gladwell menekankan bahwa perubahan ini tidak bertahap atau perlahan. Kriminalitas di sana mencapai suatu titik, kemudian seperti menginjak rem yang sangat pakem. Kedua fenomena ini, khas Papis dan kejahatan New York, memiliki 3 karakteristik utama yang sama seperti epidemi. Pertama, sifat menular atau contagious. Gagasan dan perilaku menyebar dari satu orang ke orang lain. Bahkan hal sederhana seperti menguap bisa menular secara emosional. 2. Perubahan kecil dapat bermakna besar. Perubahan kecil dapat memicu efek berlipat ganda seperti progresi geometrik. Contohnya, melipat selembar kertas 50 kali bisa membuatnya setebal jarak ke matahari. Perubahan tidak bertahap, tetapi dramatis. Ketika mencapai tipping point, suatu fenomena dapat meledak secara tiba-tiba. Bab 1. 3 kaidah epidemi. Untuk memahami tipping point, Gladwell mengidentifikasikan 3 kaidah epidemi. Pertama, hukum tentang yang sedikit, the law of the few. Epidemi sosial digerakkan oleh segelintir orang yang luar biasa. Kedua, faktor kelekatan, the stickiness factor. Pesan harus melekat atau mudah diingat agar dapat berdampak. Ketiga, kekuatan konteks, the power of context. Lingkungan dan situasi dapat sangat mempengaruhi perilaku. Mari kita selami lebih dalam kaidah-kaidah ini. Bab 2. Hukum tentang yang sedikit. Para penghubung, para bijak bestari, para penjajah. Hukum tentang yang sedikit menyatakan bahwa dalam setiap epidemi sosial, sebagian kecil oranglah yang paling berperan dalam menyebarkan ide atau tren. Ini seperti prinsip 80/20 atau Pareto, di mana 80% pekerjaan dilakukan oleh 20% orang. Namun dalam epidemi, ketidakseimbangan ini lebih ekstrim. Contoh dari epidemi gonore di Colorado Springs menunjukkan bahwa hanya 168 orang dari lebih dari 100.000 penduduk yang memicu epidemi itu. Gladwell memperkenalkan 3 jenis orang istimewa ini. 1. Para penghubung atau connectors. Mereka adalah orang-orang yang kenal dengan semua orang. Mereka memiliki bakat khusus untuk menjalin hubungan dan menghubungkan lingkaran sosial yang berbeda. Paul Revere, pahlawan revolusi Amerika adalah contoh klasik.
Malam sebelum pertempuran Lexington, ia berhasil menyebarkan berita tentang kedatangan tentara Inggris ke seluruh New England dalam waktu singkat. Mengapa ia berhasil sementara William Dawes, yang juga membawa pesan serupa gagal? Karena Revere adalah seorang penghubung. Ia dikenal dan dihormati oleh banyak orang dari berbagai kalangan, dari nelayan hingga pengusaha, dan ia adalah anggota dari berbagai perkumpulan. Ini adalah kekuatan weak ties atau koneksi lemah yang dijelaskan oleh sosiolog Mark Granovetter. Orang sering mendapatkan pekerjaan atau informasi baru melalui kenalan atau weak ties daripada teman dekat atau strong ties, karena kenalan berada di dunia yang berbeda dan memiliki informasi yang belum diketahui. 2. Para bijak bestari atau Mavens. Maven adalah orang pintar atau yang memiliki pengetahuan sangat luas tentang berbagai produk, harga, atau tempat. Mereka bukan hanya mengumpulkan informasi tetapi juga terdorong untuk membagikan demi menolong orang lain. Mark Alpert, seorang profesor pemasaran, adalah contoh Maven yang suka mencari tahu detail terkecil tentang berbagai hal, dari kopi hingga mobil, dan kemudian dengan antusias membagikan pengetahuannya. Motivasi mereka lebih bersifat sosial. Mereka adalah polisi harga yang membuat pasar berhati-hati. Ketika seorang Maven merekomendasikan sesuatu, orang akan menerimanya dengan serius karena mereka ahli dan peduli. 3. Para penjajah atau salesman. Penjajah adalah orang yang memiliki keterampilan khusus untuk membujuk kita apabila kita belum yakin tentang yang kita dengar. Mereka adalah komunikator yang karismatik dan persuasif, yang mampu menyampaikan pesan dengan daya tarik yang tak tertahankan. Tom Gow, seorang konsultan keuangan sukses, adalah contoh penjajah. Ia memiliki energi, antusiasme, dan pesona yang membuat kliennya merasa seperti keluarga, bukan hanya pelanggan. Ia dapat mempengaruhi orang tidak hanya melalui apa yang ia katakan, tetapi juga bagaimana ia mengatakannya. Bahkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sinkronisasi mikro, ini menunjukkan pentingnya komunikasi nonverbal dalam persuasi. Bab 3. Faktor kelekatan Sesame Street, Blue's Clues, dan virus pendidikan. Faktor kelekatan adalah tentang bagaimana sebuah pesan harus disampaikan atau disusun agar melekat dalam ingatan orang dan menghasilkan dampak. Contoh utama adalah Sesame Street. Pada akhir 1960-an, produser televisi Joan Gatz Cooney ingin menciptakan epidemi positif untuk mengajarkan keterampilan prasekolah kepada anak-anak, terutama di lingkungan kurang beruntung. Melalui riset ekstensif dengan psikologi anak, mereka menemukan cara membuat televisi menjadi alat pendidikan yang efektif. Mereka fokus pada engagement anak-anak, memastikan setiap segmen menarik perhatian dan mudah dipahami, bukan hanya sekedar gemerlap dan kilatan cahaya. Misalnya, mereka menemukan bahwa anak-anak prasekolah tidak memiliki rentang perhatian yang panjang jika mereka merasa bosan. Maka segmen The Sesame Street dibuat singkat dan fokus. Inovasi kunci mereka adalah Distractor, sebuah monitor kedua yang menampilkan slideshow yang membosankan. Mereka mencatat kapan anak-anak beralih fokus dari Sesame Street ke Distractor dan sebaliknya. Ini membantu mereka memahami elemen apa yang membuat acara melekat dan apa yang tidak. Hasilnya, mereka menemukan bahwa anak-anak prasekolah ternyata lebih canggih dalam menonton televisi daripada yang mereka bayangkan. Mereka selektif dan hanya menonton bagian-bagian yang informatif. Program lain yang sukses dalam hal kelekatan adalah Blue's Clues. Berbeda dengan Sesame Street yang seringkali terlalu kompleks dengan banyak segmen, Blue's Clues adalah acara yang sederhana dan berulang. Mereka menggunakan pengulangan dan teka-teki kecil yang memungkinkan penonton cilik berpartisipasi dan memahami cerita secara keseluruhan. Ini adalah contoh bagaimana menyederhanakan pesan dan membuatnya berulang dapat meningkatkan kelekatan. Bab 4. Kekuatan konteks.
Bernie Gotts, dan naik turunnya kriminalitas di New York City. Kekuatan konteks menekankan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi. Kasus terkenal Kitty Genfest yang dibunuh di depan 38 tetangganya tanpa ada yang menelepon polisi seringkali dianggap sebagai simbol ketidakmanusiawian kota besar. Namun, psikolog sosial Bibb Latané dan John Darley menunjukkan bahwa ini adalah masalah kecenderungan menjadi penonton. Bystander problem. Semakin banyak saksi, tanggung jawab untuk bertindak menyebar, dan setiap orang mengira orang lain akan menolong. Jadi bukan tidak ada yang menelpon meskipun 38 orang mendengar, melainkan tidak ada yang menelpon karena 38 orang sama-sama mendengarnya. Contoh paling mencolok dari kekuatan konteks adalah penurunan kejahatan di New York City pada 1990-an. Gladwell berargumen bahwa ini bukan hanya karena perubahan ekonomi atau demografi, melainkan karena teori jendela pecah, broken windows theory. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan bersifat menular. Jika sebuah jendela pecah dibiarkan tidak diperbaiki, itu akan mengirimkan sinyal bahwa tidak ada yang peduli, mengundang vandalisme yang lebih serius, dan pada akhirnya kejahatan yang lebih berat. Komisaris Transit New York City David Gunn pada pertengahan 1980-an menerapkan teori ini dengan membersihkan grafiti dari gerbong kereta bawah tanah secara sistematis. Setiap gerbong yang dicoret-coret tidak boleh beroperasi sampai bersih. Pesan yang jelas disampaikan kepada para pelaku vandalisme. Kemudian William Bratton sebagai komandan polisi kereta api menerapkan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran kecil seperti tidak membayar karcis. Perilaku kecil seperti ini dianggap sebagai simbol ketidakaturan. Penegakan hukum yang keras terhadap pelanggaran ringan ini, seperti mabuk di tempat umum atau membuang botol kosong, menciptakan tipping point untuk kejahatan serius. Ini mengirimkan sinyal bahwa kota ini tidak akan menoleransi ketidakaturan, yang pada akhirnya mengurangi kejahatan yang lebih besar. Kesimpulannya adalah fokus, uji, dan keyakinan. Ketiga kaidah epidemi hukum tentang yang sedikit, faktor kelekatan, dan kekuatan konteks memberi kita kerangka kerja untuk memahami dan mengendalikan epidemi. Gladwell menekankan bahwa untuk memulai dan mengendalikan epidemi positif, yakni pertama adalah fokus, kedua adalah uji, ketiga adalah yakin. Pertama, fokus. Temukan segelintir orang yang tepat, yakni para penghubung, bijak bestari, dan penjajah yang memiliki keterampilan sosial dan pengaruh untuk menyebarkan pesan Anda. Kedua, uji. Pastikan pesan Anda melekat atau sticky dengan mengujinya secara cermat, memahami apa yang menarik perhatian dan apa yang tidak menarik perhatian. Ketiga adalah yakin. Lingkungan dan konteks harus mendukung perubahan perilaku. Perubahan kecil dalam lingkungan dapat memiliki dampak besar pada perilaku. The Tipping Point adalah sebuah undangan untuk melihat dunia dengan cara baru. Ini bukan tentang perubahan besar-besaran, tetapi tentang mengidentifikasi leverage point. Hal-hal kecil yang jika diubah atau diperkuat, dapat memicu perubahan besar dan cepat. Dan itulah buku dari Malcolm Gladwell yang berjudul Tipping Point. Semoga Anda mendapatkan banyak wawasan dari perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Al-Farizi untuk lebih banyak eksplorasi ide-ide yang mengubah dunia. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar tentang bagaimana Anda melihat tipping point terjadi di sekitar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.